Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2023 Anies Baswedan menjadi sosok pertama yang telah memenuhi syarat untuk maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Dengan situasi ini, Anies tinggal menunggu penantang yang akan bertarung merebut kursi pemimpin Jakarta. Dukungan partai politik bagi Anies Baswedan untuk maju di pemilihan Gubernur Jakarta telah memenuhi ambang batas pencalonan. Praktis, Anies kini mengantongi sekitar 39 kursi DPRD dari PKS, Nasdem, dan PKB. Jumlah itu melampaui syarat untuk Anies mendaftarkan diri sebagai calon gubernur. Dengan situasi itu, lantas, siapa figur yang berani menantang Anies bertarung merebut Jakarta 1? Baik PDI Perjuangan dan parpol-parpol di Koalisi Indonesia Maju saat ini masih berhitung siapa figur yang mampu menyaingi Anies. Ini tentu situasi yang sulit untuk mereka, karena berdasarkan survei, Anies saat ini adalah figur yang belum tertandingi. Keputusan atau pengumuman seperti ini dari awal sudah kita hitung bahwa sebagai sebuah kemungkinan. Jadi kita sudah exercise uji coba terhadap kemungkinan keputusan ini dan pada waktunya nanti kami akan umumkan calon yang akan kita umumkan untuk menjadi calon gubernur di daerah Jakarta ini. Artinya Kim tidak khawatir jika melawan Anies? Enggak. Menang ya Pak? Enggak, Pak Prabowo aja di Jakarta menang dengan Anies. Ini yang sekarang sedang kita ramu, komunikasi tetap kita jaga dengan teman-teman Kim. Tapi juga sambil kan kita menyampaikan ya, misalnya Ridwan Kamil itu sebenarnya ya kalau memang mau menang dan Jawa kita Barat ingin lah. menang sama-sama gitu, kenapa nggak di Jawa Barat? Nah Jakarta kita bicarakan kayak mana, itu positioning Golkar per hari ini. Kita tidak akan terpengaruh sama pernyataan Kim, kita tidak akan terpengaruh sama pernyataan siapa-siapa. Kita hanya akan bisa berpengaruh ketika rakyat memintanya. Permintaan Kim nggak akan berpengaruh sama kita, tapi kalau permintaan rakyat pasti kita ikuti. Majunya Anies dengan dukungan PKS, Nasdem, dan PKB memberikan gambaran peta kekuatan Pilkada Jakarta. Dengan sejumlah parpol yang belum mengusung kandidat, bukan tidak mungkin Pilkada Jakarta akan diikuti 3 poros. Potensi poros ketiga itu sangat memungkinkan, terutama bagi posisi yang sekarang belum clear, yaitu PDIP dan PKB. Jadi poros 3 itu kemungkinan besar siapa aja? Kemungkinan 2 itu, karena PKB memiliki sekitar 10 kursi, kemudian PDIP memiliki 15 kursi, dan itu sudah cukup memenuhi syarat 20% di Jakarta. Dan sepertinya PKB juga berhitung, karena yang dilakukan PKS ini kan menjalankan ilmunya PKB di Pilpres kemarin. Yaitu kemarin wakilnya dikasih. Deklarasi amin itu kan ngedil antara Pak Surya Paloh dengan Caimin. Adapun kemudian waktu itu yang PKS sudah berdarah-darah dari awal ikut mengkampanyekan, itu di fait accompli. Lo mau ikut syukur alhamdulillah, nggak ikut ya udah nggak apa-apa. Akhirnya kemudian difotokopi oleh PKS di Jakarta. Di Jakarta. Namun Anies tetap harus waspada. Elektabilitas yang tinggi tentu bukan satu-satunya jaminan. Karena faktor pendamping juga harus Anies pertimbangkan. Tim Liputan, Metro TV.